Di dunia ini semua bisa rusak. Ada lingkungan yang rusak, ada organ tubuh yang tidak berfungsi normal, ada penglihatan yang kabur, pendengaran yang berkurang, bahkan ada hubungan baik yang menjadi retak, dan sebagainya. Pokoknya, selalu ada kemungkinan terjadi kerusakan. Terhadap kerusakan, manusia punya dua pilihan, yaitu menyerah atau masih berupaya memperbaiki atau berbenah, antara menyerah atau tidak menyerah. Pada tahun 1997, The Fox Network pernah memproduksi sebuah film serial televisi jenis crime thriller yang diberi judul Broken World, Dunia yang Rusak. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 digambarkan pergumulan hati Tuhan terhadap ciptaannya, dunia ciptaannya yang rusak akibat ulah tingkah manusia yang berdosa. Di dalam pasal 6 ayat 18 disebutkan begini, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di mata Tuhan pada waktu itu, dunia ciptaannya sungguhlah rusak. Broken world. Oleh karena itu, dunia yang rusak itu menghadapi keadilan Allah yang mendatangkan hukuman, yaitu bencana global, the flood, air bah, yang menenggelamkan seluruh muka bumi, kecuali Nuh dan keluarganya yang berada di dalam bahtera. Kejadian pasal 7. Sesudah itu bagaimana? Apakah sesudah hukuman itu manusia bertobat? Sesudah diganjar dengan air bah, apakah manusia berubah? Apakah kehidupan ini menjadi mending, lebih baik? Apakah setelah semua yang rusak itu disapu bersih oleh air bah, maka cikal bakal dunia baru, benih dunia baru melalui Nuh dan keluarganya itu menjamin bahwa dunia tidak akan rusak lagi? Jawabannya adalah jelas tidak. Kerusakan masih menjadi bagian dari kehidupan dunia ini. Dunia yang rusak. Tetapi indahnya di pasal 8 kita membaca di dalam pasal 8 ayat 21 ungkapan isi hati Tuhan yang mengharukan. Sebuah ketetapan hati Tuhan yang berbunyi begini, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbul dari hatinya adalah kejahatan sejak dari kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Artinya, meskipun kerusakan tetap menjadi bagian dari dunia, tetapi Allah berketetapan untuk tetap mengasihi dan tetap memelihara bumi ini. Tuhan tidak menyerah pada kerusakan dunia ini. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan tidak menyerah pada kerusakan dunia ini? Sebab
Tuhan itu mengasihi dunia ini. Kasih pantang menyerah terhadap kerusakan. Sekalipun dunia ini rusak, kasih Tuhan tidak ikut menjadi rusak karenanya. Pernahkah kita bayangkan atau kita pikirkan bahwa kalau masih terjadi siklus perubahan dan pembaruan ulang dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, seperti ketika kita tidur, sel-sel tubuh kita yang rusak diganti baru, sehingga ketika kita bangun, kita merasakan segar kembali. Malam berganti dengan pagi hari. Musim silih berganti terus. Yang pergi digantikan oleh yang baru datang kembali. Selalu masih terjadi penyegaran, terjadi peremajaan, terjadi siklus pembaruan ulang terus-menerus. Pernahkah kita berpikir bahwa kalau itu terjadi, itu semata-mata sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak menyerah terhadap kerusakan yang ada di dalam kehidupan ini? Karena Tuhan itu mengasihi dunia ini, dan kasih-Nya itu mengalahkan semua kerusakan. Contoh yang paling dekat adalah orang tua yang tidak pernah menyerah terhadap kerusakan yang terjadi pada anak-anaknya. Bisa jadi kenakalannya, bisa jadi pemberontakannya, bisa jadi kegagalannya, bisa jadi kebodohannya, bisa jadi kecerobohan anak-anak, dan seterusnya. Mana ada kita, seandainya orang tua kita menyerah pada kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi pada kita. Allah itu mengasihi dunia ini. Oleh sebab itu, tidak dikenalnya menyerah terhadap kerusakan dari broken world ini. Saya tahu kita ini ada di sebuah dunia yang broken, dunia yang rusak. Tidak ada yang sempurna. Segala kerusakan kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari, bukan? Kita menjumpai ada rencana yang rusak karena kelalaian atau kemalasan. Kita menjumpai ada karya hasil tangan kita yang rusak karena kebodohan atau bahkan kejahatan orang lain. Kita menjumpai ada hubungan yang rusak oleh karena pertikaian yang tajam. Kita menjumpai ada kepercayaan yang rusak oleh karena pengkhianatan dan seterusnya. Dan menghadapi kerusakan-kerusakan itu, seringkali kita tergoda untuk menyerah, bukan? Apalagi kalau kita memperhatikan kerusakan, kebobrokan moral yang ada di dunia ini, yang membuat kehidupan ini menjadi buruk, kejahatan merajalela di mana-mana. Capek rasanya. Kita serasa ingin menyerah saja. Tetapi manakala itu terjadi, mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kerusakan yang ada di dalam dunia ini, termasuk kerusakan-kerusakan kita sendiri. Tuhan tidak pernah menyerah
terhadap kerusakan dunia, termasuk kita. Kita pun orang yang rusak, bukan? Tuhan tidak menyerah terhadap kelalaian kita, kecerobohan kita, kebodohan kita, kegagalan kita, pemberontakan kita, kesalahan, bahkan dosa kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Never give up on us. Itu sebabnya masih ada kehidupan ini dan masih ada hari depan. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kerusakan. Jadi, jangan biarkan kerusakan dunia ini, apapun itu wujudnya, menghentikan langkah kita. Jangan biarkan kerusakan yang ada di dunia ini mematikan semangat kita. Jangan biarkan kerusakan apapun yang kita hadapi membunuh cinta di dalam hati kita. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap broken world, dunia yang rusak ini. Dan Dia juga ingin kita tidak menyerah. Sebagai bagian dari dunia yang rusak ini, lingkungan kami tercemar, masyarakat sekitar kami bengkok, yang benar dan yang salah terjungkil balik, ya Tuhan. Pedoman luntur, teladan gugur, kegilaan subur. Pengaruhnya pun merasuk ke dalam hati kami, ya Tuhan. Apalagi menyadari betapa kami sendiri juga rusak. Kami menjalani hubungan-hubungan yang retak. Jiwa kami banyak berontak. Tak jarang kewarasan kami pergi. Nurani kami bersembunyi. Kami serasa ingin lari. Oh Tuhan, tolonglah. Kami tahu Kau tak pernah menyerah pada kebobrokan kami, bahkan terhadap kerusakan dunia ini. Kasih-Mu tak pernah ikut menjadi rusak. Kasih-Mu tetap segar dan baru setiap pagi. Oh Tuhan, jangan biarkan asa kami hancur dan iman kami ikut terkubur. Oleh kuasa penebusan-Mu ya Kristus, perbaharuilah kerusakan-kerusakan kami, dan jadikanlah kami manusia baru dari hari ke hari. Biarlah nama-Mu saja yang terpuji. Amin.